Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun dinamis dan Topik kesehatan reproduksi sebenarnya memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Jadi mungkin siang ini kita akan fokuskan bagaimana kemudian kita bisa mencapai definisi kesehatan reproduksi ya, dari 3 hal, yaitu bagaimana kita bisa mengenal organ reproduksi kita, mengetahui beberapa gangguan penyakit terkait dengan sistem reproduksi, dan beberapa tips menjaga kesehatan reproduksinya, sehingga harapannya kita bisa kemudian mencapai ya suatu kondisi kesehatan reproduksi yang definisinya di sini saya dapatkan adalah keadaan sejahtera baik fisik, mental, dan sosial secara utuh gitu. Jadi tidak semata-mata bebas dari suatu penyakit atau kecacatan dalam hal sistem reproduksi ya, baik fungsi maupun proses-proses reproduksi. Mengapa kesehatan reproduksi itu memiliki ruang lingkup yang luas? Bisa tampak dalam gambar pendekatan siklus hidup di sini. Jadi kesehatan reproduksi itu sangat dibutuhkan, mulai dari proses atau siklus yang awal. Yang pertama yaitu proses pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma dengan sel telur yang disebut konsepsi, yang kemudian diikuti proses kehamilan dan persalinan. Nah, dari persalinan lahirlah seorang bayi, baik laki-laki ataupun perempuan, di mana akan mengalami proses tumbuh kembang ya, sesuai dengan organ reproduksi yang dimilikinya juga harus sangat diperhatikan. Bagaimana seorang bayi tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak, dan kemudian menjadi remaja. Jadi kesehatan reproduksi harus betul-betul diperhatikan, karena nanti pada saat seorang remaja memasuki usia subur, ya artinya mereka pun sudah siap kembali akan mengulang siklus gitu ya, atau menjadi siklus yang selanjutnya akan dipertemukan dengan pasangan hidupnya atau mengalami konsepsi lagi. Dan di siklus ini terakhir disebutkan adalah siklus usia tua. Di usia tua pun kesehatan reproduksi juga tetap harus diperhatikan, karena bisa jadi ada penyakit-penyakit atau penurunan fungsi dari organ reproduksi. Nah, baik, kita akan mengenal ya organ reproduksi dari wanita maupun pria. Baik, langkah pertama yaitu kita mengenali organ reproduksi. Secara jenis kelamin kita tahu ada pria, ada wanita. Dari 2 jenis kelamin ini, untuk sistem reproduksinya memang yang paling rumit adalah yang wanita, karena organ reproduksinya khusus, berbeda dengan organ reproduksi di pria. Organ reproduksi pria dia menjadi satu dengan sistem urogenitalnya, jadi makanya disebut urogenital. Jadi sistem kemih juga sistem reproduksi. Sedangkan kalau di wanita khusus, organ reproduksinya sendiri, organ saluran kemihnya sendiri. Jadi kalau saya sudah siapkan sebenarnya ada video, tapi di sini memang saya fokusnya adalah lebih memahami organ reproduksi yang wanitanya gitu ya. Jadi kalau secara umum organ reproduksi wanita itu ada bagian eksterna, bagian luar, dan ada bagian dalam. Untuk bagian luar mungkin kita sudah paham, yaitu mulai dari labium mayor, labium minor gitu ya, dan lubang vagina serta kelenjar-kelenjar yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau organ di bagian dalam, di dalam slide itu saya sudah tampilkan ada bagian yang disebut rahim atau uterus, tuba falopi atau saluran ya, yang menghubungkan antara rahim dengan ovarium, dengan indung telur. Sedangkan tadi yang bagian luar, yang eksterna,
itu adalah vagina atau yang nanti akan berhubungan dengan bagian dalamnya yang disebut serviks ya. Jadi leher rahim, serviks itu, sedangkan memang yang bertemu dengan vagina ada yang disebut mulut rahimnya atau porsio. Nah, untuk yang pria di sini ada gambarnya juga ya, yang saya sebut tadi bahwa kalau organ reproduksi pria itu sama dengan organ saluran kemihnya. Jadi mulai dari luar yaitu penis, batang penis dengan muaranya yang disebut uretra, ya salurannya uretra, dia akan terhubung di fase di sini di vesika. Jadi ada saluran antara kandung kemih dan saluran yang berhubungan dengan testis. Ada yang namanya di sini vas deferens, itu yaitu yang menghubungkan ada testis dengan pengeluaran. Ya, di sini semuanya sama, organ-organ reproduksi pria maupun wanita ada fungsi-fungsi yang di situ menghasilkan hormonal, ada fungsi-fungsi yang kemudian nanti berkaitan dengan pembuahan atau yang menghasilkan sel telur serta sel sperma. Nah, untuk lebih mengenali lagi organ reproduksi wanita, saya sudah siapkan videonya, mungkin bisa disimak. Di situ bisa kita kemudian mengetahui organ apa saja sih yang kita miliki dan fungsinya itu apa. Jadi ada beberapa hal yang dijelaskan dalam video itu terkait dengan fungsi pembuahan, kemudian fungsi dalam hal siklus menstruasi juga di situ ya, bisa disimak. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri. Gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur: dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal, sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan.
Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran falopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Ya, baik. Setelah kita mengenali organ-organ reproduksi yang kita miliki pada wanita terutama, ya, kita akan bahas tentang beberapa jenis gangguan atau penyakit di sistem reproduksi. Ya, sebenarnya tergantung gangguan atau penyakitnya itu terletak di mana. Jadi mungkin kita sering mendengar istilah keputihan ya. Nah, keputihan itu adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan infeksi, sebenarnya kaitannya dengan vaginosis bakterialis. Jadi bisa jadi keputihan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri di sekitar vagina kita. Nah, selain itu keputihan juga tergantung nanti jenis sekretnya ya. Ada yang putih susu, ada yang mungkin warnanya. Jadi keputihan itu sendiri apa sih? Jadi keputihan itu adalah keluarnya cairan dari vagina yang berubah gitu ya. Yang ada yang fisiologis, ada yang patologis. Yang fisiologis, keputihan itu memang wajar ya, keluarnya sekret itu warnanya masih bening dan tidak baunya tuh masih alami, seperti ya bau amisnya tidak terlalu nyengat gitu ya, dan keluarnya pada saat-saat tertentu, yaitu biasanya menjelang menstruasi atau pada saat masa subur. Nah, sedangkan yang patologis atau yang merupakan gangguan yang perlu dicermati adalah adanya perubahan warna, bau, dan keluhan disertai dengan keluhan gatal. Nah, itu mungkin nanti yang perlu dicermati adalah warnanya. Apakah warnanya putih susu, atau warnanya keabu-abuan, atau bisa jadi kuning kehijauan. Ya, jadi itu tergantung dari penyebabnya. Bisa jadi apakah karena bakteri, apakah karena jamur, atau ada yang disebut parasit. Nah, sedangkan kalau letak yang lain gitu ya, ada disebut uretritis, ya yang namanya is ya, cervicitis itu adalah infeksi. Jadi infeksi pada uretra, atau biasanya keluhannya adalah anyang-anyangan, kencingnya tidak tuntas gitu. Kalau cervicitis itu adalah infeksi pada serviknya. Jadi beberapa gangguan itu memang tergantung di letaknya. Nah, yang perlu dicermati pada infeksi gitu ya. Nah, infeksi atau disebut juga PMS itu bisa juga penyakit menular seksual. Sebenarnya itu infeksi pada organ reproduksi yang diawali dari bagian terluar terlebih dahulu. Nah, ini yang kalau tidak diobati akan ascenderance, istilahnya akan kemudian berlanjut ke organ yang lebih dalamnya. Jadi hati-hati, mungkin dari keputihan bisa jadi yang tidak diobati akan berlanjut menjadi uretritis, berlanjut menjadi cervicitis, berlanjut nanti ke salping, ke tuba falopi jadi salpingitis. Jadi kalau ada tanda-tanda infeksi, misalnya nyeri, ya ada keputihan, segera diperiksa dan diobati. Ya, nah kemudian terkait dengan penyakit menular seksual terutama, ya bisa jadi tadi keluhannya juga karena keputihan atau nanti ada tanda-tanda yang lain, nyeri atau gangguan di kencingnya. Kenapa? Karena memang berdekatan dengan saluran uretra. Nah, yang perlu diwaspadai kalau mengalami penyakit menular seksual, tadi saya bilang sama seperti infeksi lain, segera ditangani, kalau tidak nanti ascenderance atau menyebar ke organ yang lebih dalamnya. Nah, ini yang diobati harus kalau misalnya sudah menikah gitu ya, bisa jadi ini menjadi sarana penyakit menular ke antar suami dan istrinya atau antar laki-laki dengan wanita. Jadi yang mengalami keluhan, misalnya kalaupun cuma salah satunya, tapi yang berobat harus berdua gitu ya. Jadi kenapa? Karena nanti jadi pingpong. Kalau misalnya yang satu tidak diobati, dia akan terus kambuh kembali. Ya.
Jadi itu perlu diwaspadai. Kalaupun berobat, ya pasangannya diajak juga untuk berobat. Sedangkan kalau gangguan dan penyakit yang lain, ya disebutkan di sini ada kalau menstruasi, ya. Jadi perlu diwaspadai adalah bagaimana siklusnya, lamanya, kemudian banyak sedikit jumlah darahnya, serta apakah masih dalam siklus menstruasi atau tidak. Jadi yang dikhawatirkan adanya perdarahan di luar siklus menstruasi. Itu mungkin bisa jadi dikarenakan dari adanya peradangan, ya, atau disebut endometriosis, atau dari ya tanda-tanda yang dikhawatirkan ke arah keganasan. Nah, untuk keganasan sendiri atau disebut kanker di organ reproduksi bisa dimulai dari paling luar, yaitu serviks atau mulut leher rahim, ya, rahimnya ataupun ovariumnya. Nah, yang perlu diwaspadai kanker di organ reproduksi ini secara evidence base itu karena organ-organ reproduksi ini tidak ada tidak ada saraf yang istilahnya memberikan indikator nyeri atau apa, sehingga biasanya terlambat deteksinya sudah di stadium 4 atau sudah pada stadium menyebar ke organ-organ yang lain gitu. Jadi mungkin itu yang perlu diwaspadai kalau ada tanda-tanda perdarahan yang di luar siklus menstruasi, atau bisa jadi juga tanda-tanda keputihan yang tidak kunjung sembuh, ya, setelah berulang-ulang terus setelah diobati. Perlu diwaspadai dengan dilanjutkan dengan pap smear kalau bisa. Jadi pemeriksaan pap smear itu untuk mendeteksi dini ada tidaknya keganasan. Dari sel-sel yang diperiksa di pap smear itu akan diketahui apakah sel-selnya mengalami metaplasia, atau istilahnya sel-selnya itu mengalami pertumbuhan yang tidak sewajarnya. Nah, yang terakhir yaitu gangguan reproduksi ini memang erat kaitannya dengan infertilitas, karena ya fungsi reproduksi juga erat kaitannya dengan fungsi pembuahan atau fertilisasi. Jadi kalau ada gangguan di reproduksi, tentu mungkin bisa menjadi faktor terjadinya infertilitas atau istilahnya mandul gitu ya. Nah, yang perlu difahamkan di sini, yang disebut infertilitas itu bukan ya cuma dari wanita atau bukan cuma dari pria, tapi ya infertilitas bisa disebut infertilitas itu kalau memang pasangannya itu ada masalah gitu. Jadi tidak bisa di salah satu pihak saja, salah wanita atau salah prianya. Karena apa? Ya, yang disebut infertilitas adalah kegagalan gitu ya bertemunya sel sperma dengan sel telur gitu ya. Jadi faktornya bisa banyak, memang bisa dari sisi produksi sel telur atau sel ovumnya, atau dari sisi pengantarnya atau istilahnya bagaimana si sel ovum dan sel telur ini tidak bisa bertemu akhirnya. Nah, ini yang mungkin bisa dideteksi dari ya organ reproduksinya, apakah ada gangguan atau ada kelainan dari organ reproduksinya. Ya, selanjutnya bagaimana upaya-upaya untuk mencegah terhindar dari beberapa gangguan dan penyakit reproduksi itu sudah saya bilang di awal. Jadi pertama yuk kita kenali organ kita gitu ya, kenali diri kita. Bagaimana organ reproduksi yang kita miliki, apakah sudah sesuai dengan mungkin apa yang kita sudah pelajari gitu ya tadi dari organ reproduksi, baik yang bagian luar maupun yang bagian dalam. Kemudian bagaimana siklus menstruasi kita, itu juga mohon diamati gitu ya. Gimana caranya kita bisa gunakan kalender, kita tandai kapan hari pertama menstruasi kita, kapan hari terakhir menstruasi kita. Kemudian yang disebut siklus menstruasi adalah hari pertama mens, kemudian ketemu lagi dengan hari pertama mens berikutnya. Itu berapa hari gitu. Jadi bisa kelihatan siklus 28 kah atau berbeda. Nah, yang baik atau yang ideal adalah
siklusnya itu tetap tiap bulan. Nah, kemudian kenali juga riwayat di keluarga kita, apakah ada riwayat kembar mungkin ya, atau ada riwayat tadi infertilitas atau mandul gitu ya, dan ada nggak riwayat keganasan. Karena bisa jadi kalau punya riwayat di keluarga, ini kita bisa waspadai kemungkinan kita punya faktor resiko untuk mengalami hal yang sama secara genetik gitu ya. Nah, kemudian setelah mengenali diri kita, ya selanjutnya di sini ada langkah-langkah atau mungkin nanti ada beberapa tips ya, yang intinya kita bersihkan organ reproduksi kita, kemudian hindari faktor resiko dan segera mengkonsultasikan kalau ada tanda-tanda yang mungkin mencurigakan ya, sedini mungkin, sehingga apa yang mungkin terjadi di organ reproduksi bisa segera diselesaikan atau bisa segera ditangani. Nah, baik. Jadi secara umum, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? Ya, di sini tampak jelas gitu ya, ada gambar. Ya, pertama bagaimana kita mengganti pakaian dalam gitu ya, terutama celana dalam. Kalau bisa optimalnya adalah diganti 2 kali sehari. Jadi mandi pagi, mandi sore ganti, dan menggunakan bahan yang menyerap keringat gitu. Jadi kalau bisa juga tidak ketat sehingga sirkulasi udara itu bisa baik gitu ya, tidak membuat lembab. Karena kalau lembab, apalagi kalau misalnya setelah buang air kecil basah, ya bisa jadi menjadi faktor resiko munculnya jamur ataupun ya nanti ada gesekan misalnya kalau ketat celananya. Nah, kemudian diupayakan menggunakan handuk atau kain gitu ya, yang bersih, yang kering dan tidak lembab serta bau, baik untuk mandi ataupun untuk membersihkan pakaian dalam setelah buang air kecil dan buang air besar. Nah, sedangkan yang khusus bagi perempuan di sini disebutkan pada saat buang air kecil, cara membersihkannya yaitu dari depan ke belakang dan tidak maju mundur tapi searah. Sehingga kenapa gitu, supaya ya analoginya adalah daerah anus adalah yang berkaitan dengan buang air besar gitu ya. Bisa jadi kuman bisa ikut terbawa gitu ya kalau pada saat kita cebok maju mundur gitu. Jadi kalau bisa searah dari depan ke belakang. Nah, sedangkan untuk laki-laki ya dianjurkannya adalah hitan atau disunat ya, bukan hanya dalam Islam sebenarnya. WHO sudah menyarankan kalau untuk laki-laki ada anjuran untuk sunat di hitan, yaitu membuang bagian kulup penisnya ya, bagian yang menutup penisnya. Kenapa? Karena secara evidensnya itu sudah terbukti bahwa biasanya ada sisa-sisa kotoran yang menempel di kulup itu, sehingga dianjurkan untuk dihitan atau disunat supaya tidak terhindar dari adanya kanker penis atau kanker leher rahim pada istrinya, karena bisa jadi ya kalau berhubungan ya itu bisa menyebabkan kanker leher rahim pada istrinya. Sedangkan kalau untuk wanita ya terkait dengan hitan ini memang masih pro dan kontra. Sebenarnya yang sangat kontra adalah pernah terjadi insiden sunat atau hitan pada wanita itu, yaitu menghilangkan semua bagian dari vagina gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam kan anjurannya hanya bisa menggores sedikit bagian klitoris gitu ya. Nah, ini yang kemudian tidak boleh dalam medis karena dikhawatirkan bisa merusak organ reproduksi dari si wanita. Demikian cinta negeri, kami berjuang menempa diri.